Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri menyambut ibadah ini dengan hati penuh sukacita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan penuh kasih setia. Seperti diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari dengan berdiri kita memuji Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai
Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya Pendeta Deborah Krisantia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dengan tema iman. Yang tertulis demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali juga bergumul dengan yang namanya ketidakpastian. Kita tahu apa yang akan terjadi karena kita berencana, tetapi apakah benar yang kita rencanakan sungguh-sungguh dapat terjadi? Puji Tuhan kalau sesuai dengan rencana, tetapi apa yang sering kita temukan adalah banyak hal bisa berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Ada banyak hal yang tidak terduga. Juga bagaimana dengan doa-doa kita, mungkin ada yang terjawab, ada yang tidak terjawab, dan ada yang memang belum ada jawaban. Jadi ada banyak hal yang tidak pasti. Namun di tengah semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama mengajarkan kita bahwa iman menjadi dasar dari segala pengharapan yang kita dapat berikan dan juga bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Hal yang pertama yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana iman memberikan kita kekuatan untuk dapat tetap berharap meskipun keadaan hidup kita terasa sulit ataupun juga penuh dengan tantangan, penuh dengan segala hal yang membuat kita ciut atau takut. Tetapi iman ini membuat kita berani untuk menghadapi segala sesuatunya. Contohnya, ada banyak hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita pernah sakit, kita pernah kecewa atau disakiti, atau bahkan harapan-harapan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan kita. Namun iman mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu dan semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Lalu yang dapat kita renungkan berikutnya adalah juga iman sebagai sebuah bukti. Bukti bahwa Tuhan Allah juga ikut beserta dengan kita. Tuhan Allah juga ikut bekerja merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini bersyukur untuk GKI Kebonjati yang juga menghayati penyertaan Tuhan sepanjang tahun, dan bahkan sampai saat ini Tuhan Allah telah memperkenankan jemaat GKI Kebonjati untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ini sebuah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Segala hal telah terjadi dalam rentang waktu 100 tahun ke belakang. Baik itu suka dan duka, baik itu kemudahan atau mungkin juga kesulitan, baik itu kelancaran ataupun juga tantangan, telah dan juga akan selalu dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian bersama juga dengan Tuhan. Itulah perjalanan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat GKI Kebonjati boleh mengucap syukur atas perjalanan ini. Saudara, iman mengundang kita untuk berserah
kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Saat menghadapi tantangan, mari kita terus percaya bahwa Tuhan Allah bekerja. Meskipun kita mungkin tidak dapat melihat hasilnya secara langsung, tapi kita yakin Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadikan iman sebagai dasar dari segala keputusan kita yang akan kita ambil. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu bersama dengan kita. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati. Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati. 100 tahun Tuhan sertai dalam tugas dan panggilannya. 100 tahun yang akan datang juga Tuhan peliharakan. Tuhan berkati. Berjalan bersama Tuhan menurut gue itu pada saat gue mencari pasangan hidup. Sejujurnya udah dari tahun 2015 ketika terakhir banget pacaran tuh udah putus, dan kebenaran pacaran itu udah 6 tahun, jadi udah ada rasa sakit hati, trauma dan lain-lain. Cuman dari 2015 sampai 2020 tuh udah benar-benar nutup hati banget, dan memang doa ke Tuhan kayak Tuhan nggak mau lah, udah cukup gitu, males ya ngulang lagi dari awal gitu. Terus di tahun 2020 akhir memang ngedoain ke Tuhan kayak, Tuhan kalau memang udah waktunya nih punya pasangan hidup, Tuhan boleh dong kasih di tahun 2021. Udah akhir tahun cuman ngedoain kayak gitu aja. Di tahun 2021 tiba-tiba keinget sama omongan pendeta Timothy. Beliau pernah menyampaikan kalau kita tuh sebenarnya kalau doa sama Tuhan tuh boleh loh detail banget. Sebenarnya kita minta sama Tuhan. Tuhan tahu kita tuh butuh apa, tapi Tuhan juga pengen tahu kitanya tuh pengennya yang kayak gimana sih, kayak gitu. Nah di tahun 2021 awal tiba-tiba doa dan nyebutin semua kriteria kayak pasangan hidupnya pengen seperti apa nih gitu. Terus di tahun 2021 itu juga di bulan Januari kebenaran ketemu dengan suami saya. Dia pertama ketemu tuh kayak kayaknya nggak mau langsung gitu. Tapi dari kriteria yang saya doain ke Tuhan tuh udah ke checklist satu-satu gitu loh. Jadi sampai akhirnya yang paling oh iya ini jawaban dari Tuhan mungkin ya. Saya tuh pengen banget punya pasangan hidup yang bisa ngajak doa bareng tiap malam dan ngajak renungan tiap malam. Dan itu tuh ada di pribadi orang ini gitu. Makanya dari situ mulai didoain lagi ke Tuhan. Tuhan, benar nggak sih dia orangnya? Tapi kalau memang bukan, ya udah Tuhan jauhin. Tapi kalau memang iya, ya Tuhan berikan kelancaran lah, berikan jalannya segala macam gitu. Dan pada akhirnya memang setelah kita berjalan dan lain-lain, apa yang didoakan oleh saya dan apa yang didoakan oleh dia ternyata sama. Ternyata memang kita melihat ya ini berarti jodoh dari Tuhan gitu. Selama ini di saat saya nggak nyari pasangan hidup, Tuhan sebenarnya tetap sama saya gitu. Cuman pas saya udah ready, ya Tuhan saya mau gitu. Tuhan juga pasti ngasih di waktu yang terbaik gitu. Dan menurut Tuhan mungkin di 2021 kemarin tuh memang waktu yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya yakin Tuhan tuh berjalan bersama saya tuh di kehidupan selama mencari pasangan hidup ini gitu.
Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah padanya, berharap padanya, dan jangan menyerah, tetap berharap, tetap bersandar, berserah padanya, berharap hanya dalam namanya. Dia tak membiarkanmu dalam kesendirian, asalkan kau tetap berserah. Berserah kepada Yesusku, berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya, berkati anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami memiliki iman kepada-Mu. Kami percaya bahwa iman adalah dasar dari segala pengharapan kami dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh, seperti yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Saat kami menghadapi tantangan, kuatkan hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Saat kami merasa lemah, ingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami berdoa agar iman kami menjadi terang yang memancar, membawa penghiburan dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya iman kami tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntun kami agar selalu hidup dalam iman yang sejati. Jadikan iman kami dasar yang kokoh untuk menjalani hidup, mengasihi sesama, dan melayani-Mu dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Anak muda pasti harus semangat dan berkarya untuk Tuhan. Haleluya.
Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati. Wow, wow, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Kasih Yesus melebihi apapun, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus pun lebih indah dari pelangi. Halo, nama aku Selena. Aku hari ini ingin membacakan quotes. Jangan mudah menyerah karena masalah yang sulit.
Jangan cepat putus asa dan kehilangan semangat untuk berusaha. Yesus Kristus selalu berjalan bersama kita, jadi kita harus berani berusaha keras, penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Cintai Tuhan di waktu kamu susah. Ayub 1 dan 42. Ayub orang yang baik dan mencintai Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberi begitu banyak berkat kepada Ayub. Tetapi ada hal yang membuat hati Ayub menjadi sedih. Pada suatu hari, ada seorang yang berkata, "Ayub, orang-orang jahat telah mengambil beberapa hewanmu." Kemudian seorang lagi berlarian. Dia berkata, "Ayub, beberapa ekor hewanmu terbunuh dan pembantu-pembantumu terbunuh." Kemudian seorang lagi yang lain datang pada Ayub. Katanya, "Anak-anakmu semua terbunuh." Ayub sedih sekali. "Tuhan memberikan semuanya ini kepadaku," kata Ayub. "Tetapi semuanya ini kepunyaan Tuhan." Kemudian Ayub jatuh sakit. Iblis melakukan ini semua untuk menyusahkan Ayub. Iblis ingin supaya Ayub berpaling dari Tuhan. Kata Ayub, "Aku akan selalu mencintai Tuhan dan tidak akan meninggalkan Dia." Tuhan sangat mengasihi Ayub. Di waktu Ayub susah, dia belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan. Tuhan memberkati Ayub. Dari cerita ini kita belajar tetap mencintai Tuhan di saat menghadapi kesusahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami, baik saat kami bahagia maupun saat kami sedang susah. Hari ini kami belajar dari Ayub, seorang yang tetap mengasihi-Mu walaupun hidupnya sulit. Tuhan, ajari kami untuk seperti Ayub yang tidak berhenti percaya kepadamu. Meskipun dia kehilangan banyak hal, dia tahu bahwa Engkau tetap baik dan setia. Ketika kami menghadapi masalah, bantu kami untuk tidak menyerah. Tolong kami untuk selalu berdoa dan bersyukur, karena Engkau adalah Tuhan yang menguatkan kami.
Bapa yang baik, kami ingin memiliki iman yang teguh seperti Ayub, yang selalu mengasihi-Mu apapun yang terjadi. Ajari kami untuk sabar dan tetap percaya bahwa Engkau selalu punya rencana yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pasti pernah mengalami perbedaan sudut pandang dengan orang tua kita. Kita yang lahir di tahun 90-an atau bahkan di tahun 2000-an, sedangkan orang tua kita lahir di tahun 60-an atau bahkan 70-an. Jarak puluhan tahun itu membuat kita dan orang tua kita bertumbuh di zaman yang jauh berbeda. Walaupun orang tua kita sudah banyak pengalaman, tetapi mereka bertumbuh di zaman yang serba manual, terbatas, tidak canggih seperti sekarang. Mungkin hal-hal seperti ini bisa membuat pertengkaran dalam keluarga. Tanpa disadari, kita juga sering mengucapkan kata-kata yang kadang menyakiti hati mereka. Saya pun teringat dengan khotbah yang dibawakan Ko Andi Agus, bahwa kita tuh tidak pernah mengerti atau paham tentang point of view orang tua kita, sampai kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Walaupun begitu, mereka tetap sayang pada kita dan tetap mendoakan kita yang terbaik. Karya ini mungkin bisa menjadi bahan perenungan untuk kita sebagai anaknya. Kita kadang tidak bisa mengucapkan secara langsung pada orang tua kita, tapi kita bisa mendoakan mereka setiap saat. Dengan format string ensemble, karya ini menggambarkan suasana syahdu seperti suasana bila kita sedang berdoa. Selamat mendengarkan.
Nama saya Adriani Prasetya, biasa dipanggil Adri. Nama saya Nana. Saya Sumiati atau biasa dipanggilnya Asyang. Saya ada bikin 4. Ada 3. Tadinya awalnya maunya 1 doang, mau coba-coba, tapi akhirnya jadi 6. Inspirasi sejalannya aja, pas ada bahan kira-kira kayaknya pengen bentuk dikipas-kipas, aku kipas-kipas, dilipat-lipat. Saya pertama kali buat ini, kemudian ini, kemudian ini. Yang saya buat ini semuanya origami karena saya memang senang melipat-lipat kertas. Kusudama, ini kupu-kupu yang sedang berkumpul, dan yang ini karambola. Ya, kalau ini lingkaran-lingkaran. Karena momennya pas 100 tahun GKI, di Warta disuruh jemaat untuk berpartisipasi membuat 100 pohon. Nah, termotivasi kemarin ini jadi ngambil kertas di sini 3 lembar untuk jadi pohon. Yang pertama, saya sangat bersyukur ada kesempatan ini sehingga kita semua warga jemaat punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Ya, kalau bagi saya sebagai ungkapan syukur. Kemudian yang kedua, karena memang saya senang berketerampilan, merangkai bunga, berorigami dan keterampilan yang lain. Di sini saya sangat merasa senang gitu karena melihat teman-teman itu kreativitasnya sungguh luar biasa. Awalnya sih karena memang saya sebenarnya senang prakarya, cuman masih belajar gitu ya. Saya bikin 1, kok hasilnya nyenengin gitu ya. Jadi nambah 1 lagi. Terus ternyata Citin bilang perlu lagi yang kecil-kecil. Ya udah saya buat lagi, seneng banget jadinya, lucu. Saya punya kerinduan untuk lebih banyak lagi orang yang turut berpartisipasi di gereja ini, sehingga gereja ini bisa tumbuh. Kalau misalnya diperlukan untuk misalnya keterampilan origami atau apa, misalnya ada yang mau belajar, saya siap untuk berbagi gitu. Saya bersyukur Tuhan beri talenta untuk bisa melakukan di bidang itu di tengah keterbatasan mata saya. Mata saya kadang nutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi puji Tuhan, selama mengerjakan ini, Tuhan tolong untuk saya bisa melakukannya sampai selesai. Dan sebenarnya kalau ini kan dikerjakan di rumah masing-masing. Misalnya sekali-sekali juga dikerjakan secara bersama-sama di sini, juga saya rasa bagus gitu untuk bisa saling lebih mengenal. Kalau di sini kita berpartisipasi apapun pasti berguna ya, pasti di welcome oleh semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai. Mari kita bareng-bareng mulai. Pasti kita diterima di sini. Awalnya saya juga malu ya, takut hasil karyanya nggak bagus gitu. Tapi ternyata anak-anak bilang, ih keren mam katanya. Jadi pede aja bikin lagi. Ternyata menyenangkan itu ya. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba. Tadi yang saya awalnya juga ragu-ragu, saya coba 1 ternyata oke gitu. Jadi ya untuk yang jemaat yang lain mungkin bisa coba 1, 2 dulu atau partisipasi di acara yang lain sedikit-sedikit, nanti lama-lama menyenangkan kok. Jadi jadi bisa berbagi ke orang lain, jadi berkat juga kalau orang lain seneng lihatnya ya. Ya, saya sungguh bersyukur gereja ini sampai di usia 100 tahun, dan harapan saya untuk gereja ini, semoga gereja ini Tuhan pakai bisa merangkul orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang kurang mampu, bisa berbagi dalam bentuk mungkin ya ada materi atau mungkin selain materi juga rasa kasih, rasa kepedulian gitu terhadap sesama. Semoga jemaatnya lebih banyak, lebih aktif, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang aktif, lebih biasa hanya datang ibadah,
tapi sekarang mulai aktif untuk berpartisipasi menjadi bagian dalam gereja. Terutama selamat ulang tahun untuk Gereja Bonti. Walaupun saya di sini masih terbilang baru ya, saya pindah ke Bandung itu belum terlalu lama, tapi saya sudah merasakan bahwa kekeluargaan di sini oke banget gitu. Kami merasa diterima. Saya berharap sih Gereja GKI Kebonjati ini makin bertumbuh, makin berkembang, menjadi berkat bagi semua orang. Nggak cuma jemaat aja sih, buat sekitar kita juga, buat yang lain. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati, ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selalu berkarya, selalu berguna bagi jemaat, bagi masyarakat, dan terlebih berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga semakin banyak jemaatnya, semakin diberkati. Haleluya, amin.